slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kemenangan Jakarta Pertamina Enduro atas Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2026 tidak sekadar tercatat sebagai hasil 3-0 di papan skor. Lebih dari itu, laga ini menjadi panggung pembuktian kekuatan sejati, kedewasaan strategi, serta kelas individu yang berada di level berbeda. Di balik dominasi Pertamina Enduro, muncul satu cerita menarik yang justru datang dari sosok yang tidak berada di bench tim manapun, mantan pelatih Megawati Hangestri di Korea Selatan. Pernyataannya seusai laga menguak fakta penting tentang evolusi permainan sang bintang yang kini dijuluki publik sebagai Megatron. Pertandingan antara Jakarta Popsivo Polwan melawan Jakarta Pertamina Enduro memang sejak awal sudah dilabeli sebagai salah satu duel paling dinanti di Proliga 2026. Dua tim ibu kota ini sama-sama memiliki sejarah panjang, basis pendukung fanatik, serta komposisi pemain yang syarat kualitas. Tidak heran jika atmosfer arena terasa berbeda sejak sore hari. Antrean panjang penonton mengular, sementara sorak-sorai mulai terdengar bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Bagi Popsivo Polwan, laga ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan utama di kompetisi. Sementara bagi Pertamina Enduro, pertandingan ini merupakan misi menjaga supremasi sebagai juara bertahan. Tekanan jelas lebih besar berada di pundak Pertamina Enduro, terlebih dengan sorotan publik yang tertuju pada kembalinya Megawati Hangestri ke kompetisi domestik. Sejak pemanasan, tensi pertandingan sudah terasa tinggi. Tatapan pemain, instruksi pelatih yang terdengar tegas, hingga ekspresi tegang di wajah pemain cadangan menunjukkan betapa pentingnya laga ini. Ketika set pertama dimulai, kedua tim langsung bermain agresif tanpa banyak adaptasi. Rally panjang terjadi beberapa kali, memaksa penonton terpaku menyaksikan duel kekuatan dan kecerdikan di lapangan. Popsivo Polwan mencoba mengambil inisiatif melalui permainan cepat dan variasi serangan dari tengah. Mereka berusaha memecah konsentrasi blok Pertamina Enduro yang dikenal solid. Namun upaya tersebut tak berjalan mulus. Pertamina Enduro tampil dengan disiplin tinggi, menutup ruang serangan lawan dengan blok rapat dan pertahanan belakang yang rapi. Perlahan tapi pasti, Pertamina Enduro mulai mengendalikan permainan. Servis tajam diarahkan ke penerima bola Popsivo, membuat alur serangan mereka kerap tersendat. Kesalahan kecil mulai muncul dari kubu Popsivo, terutama dalam hal koordinasi receive. Momentum ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Pertamina Enduro untuk mencuri jarak poin. Di tengah situasi tersebut, Megawati Hangestri mulai menunjukkan perannya. Tidak terburu-buru, ia memilih momentum yang tepat untuk menyerang. Smash kerasnya bukan sekadar mengandalkan tenaga, melainkan penempatan bola yang presisi. Beberapa kali bola yang ia lepaskan jatuh tepat di area kosong, membuat pertahanan Popsivo tak berkutik. Set pertama pun ditutup dengan keunggulan Jakarta Pertamina Enduro. Memasuki set kedua, Popsivo Polwan mencoba bangkit. Pelatih melakukan rotasi dan mengubah pola serangan untuk menambah variasi. Hasilnya sempat terlihat ketika mereka mampu mencetak beberapa poin beruntun. Namun masalah konsistensi kembali menjadi batu sandungan. Setiap kali mendekat, mereka justru kembali kehilangan fokus. Sebaliknya, Pertamina Enduro bermain semakin percaya diri. Kombinasi antar pemain berjalan mulus, transisi dari bertahan ke menyerang terlihat sangat efisien. Di set ini, Megawati tampil lebih dominan. Ia seolah membaca setiap pergerakan blok lawan. Ketika blok tinggi menutup jalur lurus, ia memilih pukulan silang. Saat pertahanan belakang maju, ia mengirim bola tipuan ke area kosong. Keunggulan Megawati bukan hanya terlihat dari jumlah poin, tetapi dari dampak psikologis yang ia berikan. Kehadirannya membuat pemain Popsivo ragu mengambil keputusan. Blok sering terlambat, posisi bertahan menjadi tidak ideal. Set kedua kembali menjadi milik Pertamina Enduro dengan margin yang cukup meyakinkan. Set ketiga menjadi kesempatan tertakhir bagi Popsivo Polwan untuk bertahan. Mereka tampil lebih nekat, meningkatkan agresivitas servis dan mempercepat tempo permainan. Namun strategi beresiko ini justru memunculkan banyak kesalahan sendiri. Servis keluar, komunikasi antar pemain terganggu, dan serangan yang terlalu dipaksakan mudah dibaca oleh Pertamina Enduro. Dalam kondisi tertekan, ketenangan Pertamina Enduro menjadi pembeda utama. Mereka tidak terpancing emosi dan tetap menjalankan game plan dengan disiplin tinggi.
Pada poin-poin krusial, Megawati kembali tampil sebagai penentu. Satu smash silang tajamnya bahkan membuat seluruh arena bergemuruh, menjadi simbol dominasi total Pertamina Enduro di laga ini. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Skor 3-0 memastikan kemenangan telak Jakarta Pertamina Enduro. Para pemain saling berpelukan merayakan hasil positif ini. Sementara Popsivo Polwan harus menerima kenyataan pahit meski telah berjuang keras. Namun cerita belum terakhir. Justru setelah pertandingan, perhatian publik beralih ke sosok Koh Jin, pelatih asal Korea yang pernah menangani Megawati saat bermain di Liga Korea bersama Red Sparks. Kehadirannya di tribun awalnya tidak terlalu disorot, tetapi pernyataan yang ia sampaikan seusai laga langsung menjadi bahan pembicaraan luas. Koh Jin secara terbuka mengakui bahwa gaya permainan Megawati saat ini masih sangat kental dengan filosofi yang ia tanamkan di Korea. Ia bahkan menyebut mampu mengenali ciri khas tersebut hanya dalam beberapa poin awal pertandingan. Menurutnya, cara Megawati membaca blok, mengatur timing loncatan hingga memilih sudut serangan menunjukkan kematangan taktis yang tidak dimiliki sembarang pemain. Megawati bukan hanya kuat secara fisik, ia pemain yang berpikir. Ia tahu kapan harus memukul keras dan kapan harus menipu lawan. Pernyataan ini menjadi pengakuan berharga atas kualitas Megawati sebagai pemain kelas internasional. Ia juga menambahkan bahwa pengalaman bermain di liga luar negeri telah membentuk mental Megawati menghadapi tekanan. Tidak mudah bagi pemain Asia Tenggara untuk bersaing di liga dengan tempo tinggi dan blok-blok tinggi seperti di Korea. Namun Megawati mampu beradaptasi dan bahkan berkembang menjadi pemain yang lebih komplit. Kembali ke Jakarta Pertamina Enduro, Megawati kini memikul peran besar. Ia datang menggantikan Junaida Santi yang harus absen akibat cedera. Beban ekspektasi jelas tidak ringan, namun Megawati memilih meresponnya dengan pendekatan dewasa. Ia berkali-kali menegaskan bahwa kekuatan tim tidak bertumpu pada satu pemain saja, melainkan pada kerjasama dan chemistry. Sebagai juara bertahan, Pertamina Enduro juga menghadapi tantangan mempertahankan konsistensi. Sejarah mencatat bahwa mempertahankan jala seringkali lebih sulit daripada meraihnya. Megawati sendiri menyadari hal itu. Pengalaman pahit di final Proliga sebelumnya masih membekas dan musim ini menjadi kesempatan untuk menebusnya. Analis voli menilai bahwa kehadiran Megawati membawa dimensi baru dalam permainan Pertamina Enduro. Variasi serangan meningkat, kualitas receive lebih stabil dan kepercayaan tim terlihat lebih solid. Selain itu, daya tarik Megawati juga berdampak pada popularitas liga. Setiap laga Pertamina Enduro selalu dipadati penonton, baik di arena maupun melalui layar televisi. Meski demikian, perjalanan Proliga 2026 masih panjang. Konsistensi, kebugaran pemain, dan adaptasi strategi akan menjadi faktor penentu di fase-fase krusial nanti. Kemenangan atas Popsivo Polwan menjadi sinyal kuat, namun bukan jaminan mutlak. Bagi Popsivo Polwan, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting. Mereka memiliki materi pemain berkualitas, namun perlu memperbaiki konsistensi dan pengambilan keputusan di momen genting. Jika mampu belajar dari kekalahan ini, Popsivo masih berpotensi menjadi ancaman serius di laga-laga berikutnya. Satu hal yang tak terbantahkan, Megawati Hangestri Pertiwi kembali menegaskan statusnya sebagai pemain dengan kelas internasional. Bahkan di mata mantan pelatihnya sendiri, kualitas itu tetap nyata dan terus berkembang. Proliga 2026 pun kini memiliki narasi besar yang menarik untuk diikuti. Perjalanan Megawati bersama Jakarta Pertamina Enduro dalam upaya mempertahankan kejayaan di tengah ekspektasi publik yang kian tinggi.